balik lagi di video learning journal episode ke-11 apa ke-10 gitu kan. Nah, di video learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel kali ini itu mulai lagi diskusi ke kelompok pertama, yaitu tentang strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan publikasi artikel ilmiah. Nah, jadi latar belakangnya ini adalah dalam dunia akademik, publikasi artikel ilmiah tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan, tapi juga merupakan indikator utama produktivitas dan kredibilitas seseorang akademik. Namun, kenyataannya banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah seperti format, minimnya pelatihan atau pendampingan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi pendukung seperti reference manager dan alat deteksi plagiarisme. Tahu sekarang tuh udah ada Turnitin ya. Nah, terus ini pembahasannya yaitu yang pertama tentang penyusunan artikel ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan publikasi artikel ilmiah. Nah, penyusunan artikel ilmiah ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses publikasi. Struktur standar yang digunakan oleh IMRAD adalah Introduction, Methods, Result, dan Discussion. Penulisan juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel secara tepat. Latar belakang dan tujuan penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata dan disertai gap resetting jelas, landasan teori dan kerangka berpikir yang logis ilmiah, tapi ini juga mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus atau Google Scholar. Nah, penulisan artikel ilmiah menuntut penggunaan gaya bahasa akademik yang formal, objektif, dan tepat sasaran. Gaya bahasa akademik harus menghindari ekspresi emosional, bersifat netral, menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmu, menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Teknik menyusun argumen ilmiah mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teori yang relevan. Nah, kalimat dalam artikel ilmiah juga umumnya efektif. Nah, selanjutnya adalah publikasi artikel ilmiah. Publikasi artikel ilmiah merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang jurnal bereputasi, prosedur, submission, estimasi publikasi, dukungan institusi, dan komunitas akademik. Selain itu, tahap publikasi mencakup strategi, memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel. Penulisan harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksasi misalnya Scopus atau WOS, atau ketentuan submission. Ketentuan submission ini terdiri dari 3 poin, yaitu APC atau biaya publikasi, penggunaan naskah melalui sistem OJS, dan proses pre-review. Nah, dari pembahasan yang udah dibahas tadi itu telah diuraikan, dapat disimpulkan juga bahwa strategi penyusunan dan penulisan artikel ilmiah yang efektif membutuhkan penguasaan struktur IMRAD yang tadi ya udah dijelasin, terus teknis penulisan akademik yang tepat, serta kepatuhan terhadap etika ilmiah. Nah, keberhasilan publikasi juga sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai, serta kesiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi. Selain itu, pelatihan penulisan dan pemanfaatan teknologi seperti reference manager, pengecekan tata bahasa, dan alat deteksi plagiarisme atau sekarang biasanya disebutnya Turnitin, itu terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan. Strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan kemampuan teknis, pemahaman etika, serta dukungan institusional sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dari kalangan akademisi Indonesia. Nah, segitu aja dulu video learning journal yang sekarang. Jangan lupa liatin terus video learning journal berikutnya. Bye!